Shalom, jemaat Tuhan dan Bread Life listener yang setia. Satu kata yang paling sering dibicarakan, diajarkan, dan dikhotbahkan oleh agama dan kepercayaan apapun juga di dunia ini adalah doa. Buat kita orang Kristen, doa adalah nafas orang percaya. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi antara Tuhan dengan jemaatnya, dengan umatnya. Doa adalah bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Dan doa bisa mengubah segala sesuatu dan lain sebagainya. Terlepas dari apa yang diajarkan tentang doa, hal utama yang harus kita yakini adalah bahwa ada kuasa dalam doa atau kuasa doa. Menurut Alkitab, kuasa doa merupakan kuasa Allah dalam mendengar dan menjawab doa. Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan apa saja, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Kuasa doa bukan mengalir dari kita, dan bukan karena kata-kata khusus atau kata-kata indah yang diucapkan. Kuasa doa mengalir dari kasih karunia Tuhan. Kuasa doa tidak tergantung dari posisi kita berada. Tidak tergantung pada suatu benda, misalkan seperti lilin, patung, kalung, minyak, dan lain-lain. Kuasa doa datang hanya dari Dia yang Maha Kuasa, yang mendengar doa kita dan menjawabnya seturut kehendaknya dan waktunya yang sempurna. Meskipun demikian, dalam keseharian seringkali kita menjumpai atau mendengar orang bertanya, "Mengapa doa saya belum dijawab?" Itu bisa terjadi karena pertama, kita salah berdoa. Sebab yang kita minta itu hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu dan kepentingan sendiri. Itu tercatat di Yakobus 4 ayat 3. Padahal kita diajarkan juga untuk mendoakan kebutuhan orang lain di sekitar kita. Kedua, pada saat berdoa kita tidak boleh menyimpan dendam atau kepahitan kepada orang lain. Markus 11 ayat 25. Yang ketiga, ada pemisah antara kita dengan Tuhan, yaitu kejahatan dan dosa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan dan Bread Life listener, Yakobus 5 ayat 13 sampai 20 mengajar kita beberapa prinsip agar kita boleh mengalami kuasa doa. Yang pertama, ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Tentu ada perbedaan kebutuhan antara seseorang yang menderita dengan keinginan seseorang yang bergembira. Berdoalah untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Kebutuhan adalah segala hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Sedangkan keinginan adalah segala hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya, tetapi semata-mata hanya untuk kepuasan dirinya. Kedua, ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Setiap orang percaya tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama memperoleh jawaban doa dari Tuhan, asalkan berdoa sungguh-sungguh, penuh iman, dan doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Yakobus meyakinkan kita bahwa doa yang lahir dari hati yang tulus, iman yang teguh,
dan ada kesatuan hati akan menyelamatkan dan mengampuni orang sakit. Meskipun tidak semua orang sakit karena dosa. Dia berkuasa mengampuni dan menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepada Dia. Yang ketiga, ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Firman ini mengajarkan hendaklah kita saling mengingatkan, saling mengaku dosa. Tapi yang lebih penting lagi, kita harus menjadi orang benar di mata Tuhan. Bahwa kita beriman hanya kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, memiliki karakter ilahi, dan mempunyai belas kasih yang mengampuni. Maka doa kita menjadi efektif dan penuh kuasa. Berdoalah senantiasa sebagai perwujudan iman dan kebenaran dalam Tuhan yang akan menyelamatkan dan menyembuhkan kita, keluarga, sahabat, dan kerabat. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat rohani dan sehat jasmani.